Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan. Dan saya percaya jikalau kita bisa menikmati hidup kita tiap hari, itu ada berkat dan anugerah Tuhan bagi kita. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu tindakan yang dibutuhkan kita seumur hidup kita, yaitu mengampuni. Saudara-saudara, hidup kita tidak lepas daripada orang-orang yang mungkin berbuat salah kepada kita. Tetapi saudara-saudara, mengampuni bukanlah perkara yang mudah. Dan mengampuni bukanlah perkara yang bisa menjadi sesuatu yang familiar dengan hidup kita, sehingga kita dengan mudah mengampuni orang lain. Saudara, hari ini kita akan merenungkan seberapa pentingkah di mata Tuhan semangat mengampuni orang lain. Oleh karena itu, saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 6. Ayat 14 dan ayat 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudara, dari ayat firman Tuhan ini, maka kita belajar satu hal. Pengampunan yang Bapa berikan kepada kita sifatnya bersyarat. Jikalau saudara mengampuni kesalahan orang lain kepada saudara, maka Bapa-Mu di sorga juga mengampuni kamu. Tetapi jikalau saudara tidak mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, maka Bapa di sorga juga tidak mengampuni kamu. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sifatnya anugerah, bukan karena perbuatan kita. Tetapi dalam pengajaran hari ini, Tuhan memberitahukan pengampunan yang Bapa berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sifatnya bersyarat. Jikalau engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapa di surga mengampuni engkau. Jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang lain kepadamu, maka Bapa-Mu di surga juga tidak mengampuni engkau. Saudara-saudara, mengapa demikian? Apakah yang menjadi tujuan dan maksud Tuhan sehingga pengampunan yang Bapa berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan sifatnya bersyarat? Saudara, yang pertama yang saya dapatkan adalah Bapa di surga ingin kita hidup dengan mawas diri. Saudara, persyaratan yang Tuhan berikan kepada kita bukan berarti Bapa di surga tidak mengasihi kita.
Tetapi justru Bapa di surga sangat mengasihi kita. Bapa di surga ingin saudara dan saya terbangun karakternya menjadi orang yang murah hati. Sama seperti Bapa di surga murah hati. Saudara-saudara, Bapa di surga ingin bagaimana relasi kita dengan Bapa di surga menjadi dorongan yang kuat untuk kita mengampuni orang lain. Satu kerinduan hati kita menyenangkan Bapa di surga menjadi dorongan bagi kita untuk kita mengasihi orang lain. Saudara-saudara, apakah yang mendrive hidup saudara? Apakah yang menggerakkan hidup saudara? Tuhan ingin kasih Bapa di surga. Itulah yang mendorong saudara. Sehingga saudara-saudara, kekuatan kita untuk kita mengampuni orang lain bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena pertolongan dari Tuhan kepada kita. Sehingga saudara-saudara, relasi kita dengan orang lain menjadi baik. Kenapa saudara? Karena kita mencintai Tuhan. Dan itulah yang mendorong kita mengampuni orang lain. Disitulah saudara kita mawas diri. Bagaimana kasihmu kepada Bapa, begitulah engkau berbuat kepada orang lain. Yang kedua saudara-saudara, yang saya dapatkan dari firman Tuhan ini ingin memesankan kepada kita. Kita tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa mengasihi orang lain. Saudara-saudara, apa yang Tuhan katakan bukan saja dimengerti sebagai syarat. Tetapi Tuhan sangat mementingkan relasi kita dengan orang lain. Tuhan tidak mau engkau punya relasi yang begitu baik dengan Tuhan, tetapi engkau tidak peduli relasimu kepada orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, jikalau engkau tidak menjaga dirimu untuk berelasi dengan baik dengan orang lain, bahkan engkau tidak mengampuni orang lain, maka saudara-saudara, konsekuensinya relasimu dengan Tuhan pun terganggu. Konsekuensinya Bapa di surga berkata, aku tidak mengampuni engkau juga. Saudara, bukankah apa yang dikatakan Tuhan Yesus merupakan cermin dari hati Bapa di surga kepada kita, supaya kita boleh menyenangkan hatinya, boleh menjadi kesaksian bagi orang lain, boleh tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak ingin saudara mengasihi Tuhan tapi mengabaikan orang lain. Tuhan tidak ingin saudara kita maunya diampuni Tuhan, tetapi kita tidak pernah mau mengampuni orang lain. Saudara-saudara, Tuhan tidak sedang memanjakan kita sebagai anak-anaknya, tetapi Tuhan sedang melatih kita supaya kita menjadi serupa dengan Bapa di surga. Yang ketiga, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika kita mendapatkan firman Tuhan ini, maka saya mendapatkan bahwa konteks firman Tuhan ini bukan dalam konteks keselamatan, tetapi di dalam konteks pengudusan atau pertumbuhan rohani dari anak-anak Tuhan. Saudara, Alkitab katakan, jikalau kamu mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga juga mengampuni engkau. Tetapi bagaimana jikalau kita tidak mengampuni orang lain? Maka Tuhan Yesus juga mengatakan, Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni engkau. Artinya, saudara-saudara, kalau engkau mengampuni orang lain, engkau tetap anak-anak Allah dan Tuhan adalah Bapa kita di surga. Tetapi jikalau engkau tidak mengampuni orang lain, engkau dan saya yang berada di dalam Yesus Kristus tetap adalah anak-anak Tuhan. Tetapi Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan tidak bersyarat. Pengampunan yang lunas di atas kayu salib tidak bersyarat semata-mata anugerah. Tetapi saudara-saudara, ketika hidup dalam keselamatan Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh menjadi serupa dengan Bapa di surga.
Alkitab katakan, hendaklah engkau murah hati, sebagaimana Bapamu di surga murah hati. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam pekerjaan Allah menguduskan kita. Apa yang Allah inginkan, itulah yang harus kita kerjakan, supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Saudara-saudara, Bapa mau saudara dan saya selalu belajar mengampuni kesalahan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Seumur hidup kami tidak pernah luput dari semangat belajar mengampuni orang lain. Ya Tuhan, kami tahu ada kalanya mudah mengampuni orang lain, tetapi ada saatnya sangat sulit mengampuni orang lain. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan melalui firman-Mu ini. Melalui pengampunan kepada orang lain, kami belajar menjadi serupa dengan Engkau. Dan Tuhan mau yang mendorong kami mengampuni orang lain, bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami belajar mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan itulah yang mendrive kami, mau mengampuni orang lain, mau mengasihi orang lain. Ya Tuhan, biarlah kasih kami kepadamu terus bertumbuh, karena Engkau terus mengasihi kami. Dengan demikian, kasih kami kepada orang lain juga bertumbuh ya Tuhan. Tuhan terima kasih, kami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan latih, Tuhan disiplin, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan diri kami kepadamu Tuhan. Hidup hari ini kami serahkan kepada Tuhan, bahkan seumur hidup kami. Kami selalu belajar bagaimana kami membuka hati kepada orang lain, mau mengampuni kesalahan mereka, karena kasih Kristus yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.